Setelah parade kemenangan 9 Mei yang suram, Putin berdiri di depan dunia dan mengucapkan sesuatu yang tak diduga siapapun. Akhir dari perang Ukraina akan segera datang, klaim pemimpin Rusia itu. Ini bukanlah deklarasi kemenangan Rusia yang tak terelakkan seperti yang terlihat. Ini pengakuan diam-diam Rusia kalah dan Putin kini mencari jalan keluar. Pernyataan Putin menunjukkan ia pun sadar perubahan besar sedang terjadi di Ukraina. Kini dia mempersiapkan rakyat Rusia menghadapi kegagalan operasi militer khusus itu. Kami akan memberitahu caranya, namun sebelumnya perlu membahas pernyataan Putin. Beberapa jam setelah parade hari kemenangan yang dipangkas itu menjadi penghinaan total bagi sosok yang memanfaatkannya untuk memamerkan kekuatan Rusia, Putin berbicara ke media dan menyampaikan hal menarik. Saya kira masalah ini segera berakhir. Kata-kata itu dipilih dengan sangat hati-hati terkait perang Ukraina. Kata masalah menggantikan perang karena Putin ingin menghindari istilah yang membuat konfliknya terlihat seperti perang, meski sudah lebih dari 1,3 juta warga Rusia menjadi korban operasi ini. Berita utamanya adalah Putin tampaknya yakin akhir sudah dekat. Pemimpin Rusia kini menunjukkan sikap berbeda dan banyak ucapannya pada 9 Mei tampak mempersiapkan rakyatnya untuk kemungkinan akhir yang tidak mereka duga. Meskipun dia menyebut perang Ukraina itu adil karena menghadapi kekuatan agresif yaitu Ukraina, Putin menggunakan sebagian besar pidatonya untuk mengecam Barat kolektif atas dukungan yang diberikan kepada Ukraina. Barat menjanjikan bantuan, lalu memicu konfrontasi dengan Rusia yang masih berlanjut. Saya kira masalah ini akan segera selesai, tapi ini masalah serius, kata Putin tentang Barat. Seperti banyak pernyataan Putin usai paradenya yang menyedihkan, terdapat retorika bermuka dua di situ. Secara lahiriah, Putin mengobarkan semangat melawan Barat, namun di dalam hati, dia mencoba memposisikan ulang Rusia sebagai sesuatu yang sebenarnya sama sekali bukan, yang justru menunjukkan pengakuan diam-diam bahwa semuanya sudah berakhir. Nada bicara Putin juga berubah saat membahas negosiasi dengan Ukraina. Pertemuan di negara ketiga juga memungkinkan, tetapi hanya setelah kesepakatan akhir tercapai mengenai perjanjian damai dengan perspektif historis jangka panjang untuk menghadiri acara ini dan menandatangani perjanjian tersebut. Putin menegaskan itu harus jadi langkah terakhir, lagi-lagi memakai retorika bermuka dua. Dari pernyataan ini terlihat dua hal. Putin kembali bertindak seolah menguasai segalanya dengan terus membahas langkah dan kesepakatan akhir. Di balik gertakan itu ada keputusasaan. Putin secara jelas memberitahu semua orang bahwa Rusia siap berdamai dan mengakhiri perang yang mereka mulai. Apa maksud kami? Kami jelaskan dulu apa yang bukan maksud kami. Kata-kata Putin bertujuan menampilkan citra pemimpin kuat yang mengendalikan situasi. Salah satu penafsiran dari kata-kata ini adalah bahwa Putin mungkin benar-benar percaya bahwa Rusia sedang berada di ambang kemenangan dalam perang di Ukraina. Jika benar, ini menunjukkan delusi Putin dan ketidakmampuannya mendengar kebenaran dari jenderal yang lebih memikirkan keselamatan sendiri daripada melaporkan kondisi perang, sehingga menyesatkannya. Serangan Rusia di Ukraina belum menunjukkan tanda kemenangan Rusia dalam waktu dekat. Menurut Pusat Kepresidenan George W. Bush, Rusia hanya berhasil mengambil sekitar 1% wilayah Ukraina pada tahun 2025. Masih 80% lagi yang harus direbut. Jadi dengan kecepatan ini, Rusia baru menang dalam 80 tahun. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa masalah ini akan segera berakhir ketika melihat angka-angka tersebut. Jika Putin diberitahu kebenaran oleh jenderalnya, dia juga tahu tahun 2026 akan lebih buruk bagi Rusia. Ukraina merebut kembali lebih dari 400 km persegi di wilayah selatan. Serangan musim semi ke sabuk benteng Donetsk terhenti, dan pada April, Rusia untuk pertama kalinya sejak Agustus 2024 kehilangan lebih banyak wilayah daripada yang diperolehnya setelah serangan balasan Ukraina ke Kursk. Tidak ada peningkatan dalam laju perolehan wilayah oleh Rusia, bahkan sebaliknya, karena Rusia mengalami tingkat korban bulanan sekitar 35.000 tentara. Jadi jika digabungkan, kami tidak yakin pernyataan Putin usai parade menandakan dia yakin Rusia akan segera menang di Ukraina. Bahkan pemimpin yang paling berkhayal pun tahu kemenangan itu tidak terjadi. Yang menarik bagi kami justru makna di balik kata-kata Putin. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi, yang menunjukkan bahwa Putin sedang mempersiapkan akhir yang sangat berbeda dari yang dia dan rakyatnya bayangkan. Ucapan Putin bukan soal kemenangan Rusia, melainkan persiapan mundur yang akan datang. Kata-kata Putin menandai awal kampanye propaganda untuk mempersiapkan rakyat Rusia menghadapi mundurnya Rusia dari Ukraina. Pernyataan terbuka Putin soal pembicaraan damai menandakan hal itu.
Tanda terbesar Putin ingin keluar dari invasinya adalah ia mencoba membingkai ulang Rusia sebagai korban, bukan agresor, lewat pidatonya. Perhatikan ucapan Putin soal Barat. Ia bahkan lebih menyoroti Barat sebagai ancaman utama Rusia daripada Ukraina. Ada maksud yang sangat jelas di balik itu. Putin ingin rakyatnya berpikir bahwa perang yang sedang mereka jalani sekarang adalah tentang bertahan dari Barat dan NATO, bukan mengalahkan Ukraina. Dan jika itu terdengar seperti klaim yang aneh, ketahuilah bahwa pidato setelah parade bukanlah satu-satunya saat Putin melakukan hal ini belum lama ini. Sehari setelahnya, Putin kembali menyerang NATO. Dia mengarahkan kemarahannya ke Finlandia, mengklaim bahwa negara itu hanya bergabung dengan NATO karena berharap Rusia akan runtuh di bawah tekanan yang diberikan NATO melalui sanksi dan pemberian bantuan kepada Ukraina. Kita abaikan saja kekhawatiran Finlandia soal perbatasan dengan negara yang menyerang tetangganya, ya, Putin. Pembangunan apa di Sungai Sestra yang disebut Putin sebagai bukti bahwa Finlandia hanya ingin memanfaatkan keruntuhan Rusia? Putin juga mengklaim bahwa negara-negara Barat percaya Rusia akan runtuh dalam 6 atau 7 bulan, dan seluruh sistem perbankan Rusia akan hancur, meninggalkan jutaan warga Rusia menganggur. Kita melihat pembentukan narasi baru di sini. Putin kini plin-plan menggambarkan Rusia sebagai korban agresi NATO, seolah Ukraina hanya akibat sampingan dari agresi itu, bukan negara yang diinvasi Rusia pada tahun 2022. Ini bukan lagi tentang keberhasilan operasi militer khusus. Ini tentang Putin yang menjual pesan baru, yaitu bertahan hidup, bukan kemenangan. Itu adalah propaganda baru, dan pidato usai parade mengisyaratkan semua itu. Rusia sudah lama memposisikan diri sebagai korban agresi NATO. Budaya di negara itu di bawah Putin banyak berfokus pada pelestarian mitos korban, menampilkan Rusia sebagai pihak yang selalu diperlakukan tidak adil dan hanya merespons agresi, bukan sebagai agresor. Putin akan menyelami sejarah demi mempertahankan mitos ini. Seperti yang telah dibahas dalam percakapan pada tahun 2022, dia sudah menggunakan contoh invasi ke Rusia oleh Charles XII dari Swedia dan Napoleon, serta operasi Barbarossa oleh Adolf Hitler untuk menggambarkan Rusia sebagai korban abadi. Kerangka narasi Putin yang mengecam Barat dalam pidato-pidatonya hanyalah kelanjutan dari yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Namun kini berbeda, narasi utama yang dijaga Putin justru makin diperkuat. Hari kemenangan dan pidato pasca parade yang lebih menjelekan Barat daripada memuliakan Rusia adalah langkah baru dalam narasi korban Rusia, dan Putin melakukannya dengan alasan jelas. Dia tahu invasi ke Ukraina gagal dan sedang mencari jalan keluar. Itu mengubah segalanya soal perang Ukraina. Anda menonton The Military Show. Kami sajikan gambaran lengkap, bukan cuma berita utama. Jika baru di sini, tekan subscribe karena kami bahas topik seperti ini tiap minggu. Jadi, apa sebenarnya yang kita lihat dari pernyataan pasca parade Putin? Ini bukan lagi soal unjuk kekuatan, tapi Putin menyadari perlu mengubah pesan agar rakyatnya siap menerima hasil perang Ukraina yang berbeda dari janji sebelumnya. Putin sebenarnya enggan melakukan ini, namun propaganda baru didorong karena Putin sadar Rusia menghadapi musim semi penuh masalah yang bisa berlanjut ke musim panas dan melumpuhkan Rusia. CNN membuat poin serupa dalam sebuah artikel pada 26 April, di mana mereka menunjukkan bahwa Putin telah mencoba beberapa pendekatan sebelum akhirnya menggunakan pesannya untuk mempersiapkan rakyat Rusia menghadapi penarikan diri. Anggota media Rusia yang biasanya mendukung Kremlin pun menolak Putin secara terbuka saat serangan Ukraina menyebabkan pemadaman bergilir dan kelangkaan bahan bakar. Putin membatasi komunikasi terbuka di Rusia dengan memutus internet seluler dan membatasi aplikasi pesan seperti Telegram. Penangkapan politik dan penggerebekan terus berlangsung karena paranoia Putin membuatnya menyerang siapapun yang dianggap mengancam posisinya. Namun ini hanya solusi sementara untuk membantu Putin mengendalikan narasi di Rusia. Bahkan tindakan keras ini tak bisa menyembunyikan derita akibat perang yang nyata dirasakan rakyat Rusia, terutama secara ekonomi. Bahkan Putin pun terpaksa mengakui bahwa ekonomi Rusia sedang bermasalah, seperti yang ia lakukan pada pertengahan April dalam pidatonya, di mana ia menuntut solusi dari para pemimpin ekonomi dan bisnis negara itu. Namun tuntutan itu sia-sia, sebab Putin paham masalah keuangan Rusia dan krisis biaya hidup akibat obsesinya pada Ukraina yang membuatnya menghabiskan miliaran dolar untuk perang yang tak dimenangkan Rusia. Di panggung global, situasinya makin buruk bagi Putin dan parade hari kemenangan sebelum pidatonya membuktikannya.
Pada tahun 2025, parade tersebut menampilkan berbagai alutsista Rusia secara lengkap dan dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi seperti Presiden Tiongkok Xi Jinping dan diktator Venezuela Nicolas Maduro. Yang terakhir kini tak lagi masuk dalam persamaan akibat penggerebekan Amerika Serikat dan hal itu hanya menambah masalah Rusia di panggung internasional karena pengaruh geopolitiknya semakin melemah. Pada parade 2026 alutsista sudah tidak ada dan yang bisa dihadirkan Putin hanya bonekanya di Belarus, Alexander Lukashenko, serta perwakilan Laos, Kazakhstan, dan Ossetia Selatan. Gabungkan masalah dalam negeri Rusia dengan pengaruh globalnya yang semakin menurun dan Anda akan mendapatkan indikasi yang jelas bahwa setiap upaya untuk menunjukkan kekuatan sekarang terasa hampa. Putin mengetahuinya. Dan itulah mengapa pesan-pesan yang ia sampaikan dalam pertunjukan setelah parade lebih ditujukan untuk rakyat Rusia daripada untuk negara-negara barat yang sekilas tampak menjadi sasaran. Pernyataan Putin soal kesiapan berdialog dengan Ukraina sangat bermakna. Ini menunjukkan Presiden Rusia berusaha menawarkan hasil akhir berbeda untuk operasi militer khusus itu dibanding sebelumnya. Awalnya, Putin menawarkan seluruh Ukraina. Lalu saat itu tak mungkin terjadi, ia menawarkan penaklukan Donetsk kepada rakyat Rusia. Namun ketika serangan Rusia di wilayah itu melemah dan Ukraina mulai meraih kemajuan, hal terbaik yang sekarang bisa ditawarkan Putin adalah kesepakatan damai dalam bentuk apapun yang membuat Rusia keluar dari Ukraina. Bukan soal Ukraina, tapi bayangan palsu Barat yang ingin Putin tunjukkan pada rakyatnya seolah-olah Barat memojokkan Rusia. Putin membangun narasi baru karena tahu dirinya terpojok. Ia melihat warga Rusia mulai berbalik menentangnya dan menolak pesan lama soal dominasi di Ukraina. Bahkan dengan semua kendali informasi Kremlin, rakyat Rusia tahu bahwa seharusnya tidak perlu waktu 4 tahun lebih bagi Rusia untuk meraih kemenangan jika melihat klaim-klaim Putin sebelumnya tentang kekuatan Rusia. Mereka menyaksikan lonjakan harga dan ribuan orang berangkat ke garis depan lalu tak pernah kembali. Bahkan jajak pendapat tingkat persetujuan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah menunjukkan bahwa arus opini publik mulai berbalik melawan Putin. VTSIOM yang menggelar survei untuk Kremlin melaporkan dukungan untuk Putin turun dari 74% pada bulan Februari menjadi 65,5% pada bulan April menurut laporan El País. Penurunannya mungkin tampak kecil, tapi di negara yang warganya takut bicara karena ancaman pembalasan, itu sangat berarti dan Putin sadar akan hal ini. Melihat perubahan domestik, Putin kini mencoba memposisikan kesepakatan damai sebagai kemenangan Rusia, padahal tidak. Mendorong perdamaian berarti menyerahkan semua yang diklaim Putin akan dicapai lewat operasi militer khusus, dan dia tahu itu. Karena itu, dia menyebut Rusia sebagai korban NATO dalam pidatonya. Rusia tidak kalah dari Ukraina, melainkan mundur untuk melindungi diri dari Barat. Namun, mengapa hal itu terjadi sekarang? Perubahan halus dalam narasi Putin bukan tanpa alasan. Ada masalah teritorial yang sudah disebutkan sebelumnya. Putin mulai mengubah narasi hanya beberapa hari setelah berita itu muncul, bukan kebetulan. Pada April, Rusia kehilangan 116 km persegi wilayah di Ukraina, menandakan ofensif di Donetsk terhenti dan serangan Ukraina di selatan berhasil. Perubahan momentum ini tidak sesuai dengan narasi Putin tentang dominasi dan keniscayaan Rusia. Namun bahkan jika pesan-pesan itu sekarang dirancang untuk mempersiapkan rakyat Rusia, alasan sebenarnya Putin menyebut pembicaraan damai dan mengklaim bahwa akhir perang Ukraina sudah dekat itu sederhana. Putin mulai kehilangan pengaruh. Keberhasilan Ukraina merebut wilayah, serangan Rusia yang tersendat, dan Ukraina yang masih bertahan setelah 4 tahun membuat Putin perlu mendorong pembicaraan damai karena momentum mulai tidak lagi memihak Rusia. Putin sadar jika dia menunda hingga akhir serangan musim semi dan panas, Donetsk akan tetap bertahan padahal seharusnya sudah jatuh, sehingga Rusia tampak makin lemah. Tidak ada tanda-tanda bahwa Ukraina akan mundur. Paket pinjaman sebesar 106 miliar dolar dari Uni Eropa atau UE akhirnya telah disetujui setelah Viktor Orban dicopot dari kursi kekuasaan di Hungaria. Pengaruh geopolitikmu runtuh lagi ya, Putin. Satu lagi kronimu hilang. Rusia juga gagal memaksa negara-negara UEP berhenti memberi bantuan militer ke Ukraina. Ia melihat banyak negara Uni Eropa menandatangani kesepakatan produksi drone dengan Ukraina, serta negara teluk terdampak perang di Iran datang ke Ukraina meminta bantuan hingga menandatangani kesepakatan pertahanan selama 10 tahun. Sekitar 20 negara kini menandatangani atau mempertimbangkan kesepakatan drone dengan Ukraina, menurut Odessa Journal.
Pesan untuk Putin adalah Ukraina mulai jadi kekuatan besar, bukan hanya secara militer. Tentara Rusia tahu betapa dahsyatnya pertahanan Ukraina, namun secara geopolitik, Ukraina melampaui Rusia dalam menjalin hubungan yang gagal dibangun Putin. Ini semua soal momentum yang meluas dari Ukraina ke ranah global. Sekutu andalan Rusia mulai menghilang dan kartu yang dulu dianggap milik Putin ternyata kosong. Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh kartu-kartu Putin adalah kerugian yang tidak dapat dipertahankan, kemajuan yang merangkak dan perlahan-lahan mulai dibalikan, pengaruh geopolitik yang runtuh, ekonomi yang hancur, dan seorang pemimpin yang dengan putus asa berusaha mempertahankan semuanya di dalam negeri saat opini publik mulai berbalik menentangnya. Itu yang dibawa Putin ke perundingan damai, dan sebab dia ingin segera mengakhiri semuanya. Tidak ada satupun dari semua ini yang akan berubah bagi Rusia di masa depan. Putin tak lagi mampu melindungi sekutunya di dunia. Ukraina tidak akan menyerah meski korban Rusia bertambah dan kondisi ofensif Putin tahun 2026 mulai terungkap. Dan tidak ada secercah harapan bagi ekonomi Rusia kecuali Putin mengubah arah dan keluar dari Ukraina. Itulah sebabnya pesan yang disampaikan mulai berubah. Putin mempersiapkan rakyatnya untuk perdamaian yang diharapkannya. Jika kesepakatan yang ditandatangani tak memenuhi semua janji Putin kepada Rusia pada Februari 2022, Putin harus membuat rakyat melihatnya sebagai hal positif. Ini bukan kegagalan Rusia, itu narasi yang ingin disampaikan Putin. Ukraina akan kembali ke Rusia jika bukan karena Barat. Selama Putin bisa menjaga narasi ini, ia mungkin bisa keluar dari Ukraina dengan tetap memegang kursi presiden Rusia. Tapi dia harus bertindak sekarang. Saat Anda memahami pesan tersembunyi di balik ucapan Putin, Anda mulai menyadari persiapan yang dilakukan. Putin sadar sudah kalah, dan pidatonya usai parade membuktikan itu. Kini yang jadi pertanyaan, seberapa efektif Kremlin menyebarkan narasi baru sebelum Putin menyelesaikan masalah ini? Itu adalah pertanyaan yang mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dijawab. Setiap hari hingga perang Ukraina usai, posisi Putin makin melemah. Kami sudah memberitahu Anda bahwa publik Rusia mulai menentang Putin. Yang lebih mengkhawatirkan bagi pemimpin Rusia adalah munculnya suara di Duma negara Rusia yang menentangnya. Salah satu suara tersebut mengatakan bahwa semua kondisi untuk terjadinya revolusi sebesar revolusi yang pernah terjadi di Rusia pada tahun 1917 kini sudah ada. Ingin tahu lebih lanjut? Tonton video kami tentang pernyataan pemimpin Partai Komunis Rusia dan dampaknya bagi Putin. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang kata-kata Putin dan apa arti sebenarnya. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.